Oke, kembali lagi bersama gue Jeremy di Drive Visuals. Kali ini kita akan membahas salah satu modifikator di Indonesia. Kalian udah lihat nih, mobilnya kayak begini, kalian udah pasti tahu dong orangnya siapa. Yuk kita nonton aja. Oke, sekarang gue udah sama salah satu modifikator yang udah lama nih di Indonesia nih. Halo Om Kiki, apa kabar? Baik, sehat. Gila, jadi Om Kiki ini tuh salah satu modifikator lah ya. Sama yang punya, kalau kalian tahu, body kit Karma yang udah sampai mendunia itu, inilah ownernya. Mantap Om ya. Terima kasih nih sebelumnya udah mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu lah. Sama-sama. Gitu. Sekarang aku mau nanya nih Om, apa Siap. sih Om bedanya stand sama Beget itu apa bedanya? Sebenarnya kalau yang namanya Beget itu kan Airsus. Oke. Gitu. Nah, kalau stance itu kan culture-nya kan. Gayanya. Oh, gayanya. Iya. Tapi banyak juga Om orang yang bilang yang kayak mobil ini mobilnya ceper, tapi stance bukan Beget gitu. Itu Mungkin pemikirnya kan balik lagi kan definisi orang beda-beda. Nah, mungkin sebagian orang pikirnya kalau stance itu fender to limb gitu. oke. Padahal nggak harus fender to limb. Kita pakai ban mini pun juga pakai Beget, setelannya cakep tuh bilangnya stance. Gitu. Kalau misalkan fender tulip itu aja tuh nggak harus dibilang Beget ya, stance pun juga bisa. Ya sebenarnya itu berhubungan antara si stance sama si Beget. Tapi ya nggak juga stance itu Beget. Ada juga static, tapi itu stance. Oh iya. Jadi bisa dibilang stance itu kayak kepalanya, statik dan Beget tuh Bawahnya. cabangnya. Iya. Oh iya. Benar. Oh ternyata begitu. Karena selama ini tuh banyak orang yang kayak mobil lo apa stance? Kenapa? Soalnya udah coilover. Mobil lo apa Beget? Karena gue pakai coilover, pakai Airsus ya. Kalau Beget ya. Kalau saya bilangnya itu static. Statik. Jadi Beget apa static. Nah, gitu. jadi pembahasannya ya sebenarnya katanya yang beda ya. Iya, tapi balik lagi ya tergantung orang masing-masing. Benar. Kebetulan nih, ini kan udah ada Mercy ganteng nih di belakang ya. Aduh. Dekat kita ya. Boleh dong Om, diceritain sedikit. Kenapa Om milih modifikasi Mercy ini jadi dibikin Beget yang ganteng kayak begini? Sebenarnya gini, kemarin kan waktu itu sebelumnya kan pakai wagon. Nah di situ ganti mobil. Nah gue tuh kepikiran apa ya yang kira-kira gue belum pernah mainin. Karena mobil Kikar gue udah dulu Agia. Ya. Nah habis itu SUV kayak HRV itu waktu itu udah. Oh udah, ya. Van udah. Kan udah. Terus double cabin udah. Wagon udah. Nah gue mikir apa lagi yang belum pernah dimainin. Iya. Nah gue kepikiran, gue belum pernah mainin nih big sedan. Oh, kayak luxury sedan gitu ya. Nah ini gue belum pernah mainin. Nah makanya gue cari dengan budget yang sesuai sama budget gue gitu kan. Ini gue belinya ini mobil tahun 2007. Itu tahun 2007. 2007 terus gue facelift. Oke. Karena gue sebelum gue beli gue udah mikirin dulu konsepnya dan udah mau gue apain tuh gue udah mikirin semuanya. Dan gue udah browsing kayaknya berapa budgetnya segala macam. Nah habis itu baru begitu pas gue dapet bahannya nih bener-bener bahan banget dulu. Bahan banget ya. Bahan banget. Habis itu udah gue rapihin dari modul awalnya lah semuanya pakingan terus semua segala macam baru gue pasang part-part yang buat dimodifnya. Oh, gitu. oke. Jadi akhirnya bisa jadi seganteng ini. Tapi kalian nggak bakal nyangka nih mobil tahun 2007 kan? Ini Nggak bakal mobil nyangka. tua yang berusaha untuk aksi. Untuk aksi. Tapi mobil tua yang tampaknya muda. Jadi Iya, kayak iya. ibu-ibu umur 50 tahun pakai skincare terus. Kayak gitu. Kulitnya ditarik. Kulitnya kotok, ditarik. gitu ya. Bener tuh Om, bener. Nah, Om, gue denger nih Om. Siap. Velg yang Om pakai ini tuh velg buatan Om ya? Produksi betul, Karma ya? Betul. Ini kita bilangnya Wheels of Karma. Wheels of Karma. Wheels of Karma. Kita pakai hashtagnya by Karma Body Kit. Iya, nah kita tuh tiap tahun rencana itu launching 4 desain baru. Nah sampai dengan saat ini tuh kita udah 7. Berarti sampai akhir tahun kita masih kurang 1 desain baru. Wow. Gitu. Gile. Jadi sekarang Indonesia udah punya 2 ya Om ya, udah punya 2 merek velg ya yang memang made in Indonesia ya. Yang pertama HSR, Betul. yang kedua Wheels of Karma. Itu memang keren banget sih. Apalagi karena memang Om Iki ini juga sebelumnya memang pertama kali bikinnya tuh Karma Body Kit ya Om. Karma Body Kit. Itu boleh dong Om ceritain sedikit. Kenapa sih Om bikin Karma Body Kit? Nah, gue tuh waktu itu pertama kali dulu gue tuh pakainya kan roket body. Ya. Nah, habis itu gue kepikiran gue pakai 2014 roket body dulu. Nah, pas 2017-an itu gue
pengen ganti nih, bosen dong gue Ya, pakai ini, betul, pakai Bani betul. versi 2 waktu itu. Betul. Nah pas gue mau ganti pada saat itu tuh tune aftermarket desainnya itu kurang berkenan sama gue desainnya. Oh. Kira-kira mirip-mirip Ya. gitu kan. Nah gue kepikiran, wah gimana ya, apa enggak gue bikin desain sendiri untuk jual secara worldwide. Oke. Nah waktu itu tuh benar-benar kayak mimpi banget. Iya, iya. Jadi teman-teman deket aja tuh dengarnya, gila lu mimpi lu tinggi banget Iya, gitu. Iya. Tapi setelah tahu kan Karma Body Kit sudah sampai dipakai di USA, di mana-mana. Aduh, Itu kan berkat doa dari lo sama teman-teman semua. iya, itu dia makanya kenapa kita harus bangga pakai produk Indonesia, betul ya Om ya? Betul. Karena nggak cuman sekedar coba dipakai di Indonesia doang, tapi ternyata Karma Body Kit bisa sampai US ya Om ya? Ya, jadi ya suka dukanya juga dulu tuh cukup panjang Om. Jadi untuk pertama kali gua waktu itu launching itu untuk bisa diterima di Indonesia tuh cukup berat. Gue udah tahu lah. Iya. Gue tahu itu sangat berat karena orang Indonesia itu kan sangat bangga pakai produk luar. Betul. Nah, kalau misalnya nggak nyampe produk luar, biasanya beli yang replikanya. Iya. Nah, di sini kan harga gue pun juga sama produk luar tuh cuma selisih $500. Oh. Nah, jadi langsung tinggi Iya, gitu. iya, iya. Nah, di sini adalah gue mengedukasi ke orang-orang bahwa pakai brand lokal yang berkualitas. Iya. Karena yang gue pakai itu speknya itu sama kayak jual aftermarket luar. Oh, dari Gitu. segi bahan itu semua sama Iya, ya Om? betul. Oke. Dan akhirnya setelah awalnya waktu itu masih V1 ya Om ya? V1, Pertama kali ya. Benar. Dan sampai saat ini udah sampai V2 dan kalau kalian lihat foto mobilnya Om Diki. Nah, boleh nggak Om diceritain sedikit? Ini mobilnya sebenarnya nggak ada di sini, cuman boleh lah Om. Apa sih Om? Kalau bisa dibilang itu kan mobil Om Diki yang Karma itu kan hitungannya beget ya jatuhnya ya. Kenapa Om mau dimodifikasi seperti itu dan sebenarnya itu alirannya apa Om? Sebenarnya emang lebih ke stance. Jadi emang dari zaman Agia pun juga emang di belakang itu lebih ke stance. Ya. Jadi di garahnya itu ada stance. Iya, gitu. garahnya ada stance, Iya, iya. Nah, untuk seperti itu kan stance itu kan kalau menurut gue ya pandangan gue nggak harus standar tulis. Oke. Tapi pakai ban BT pun tapi dengan gayanya seperti itu bisa dibilang itu stance. Makanya kalau kita lihat, kita sering nonton di Stance Nation atau di Big Fest atau segala macam, itu nggak harus vendor tulip Nggak harus ada tulis, betul. yang di acara Stance Nation tuh, Ya, gitu loh. ya. Jadi ya banyak juga yang kayak bahkan cuma fender nempel sama ban. Benar, bener-bener main itu bilangnya stance. Itu bilangnya stance ya. Iya, Om? Ya, benar, ya. benar. Berarti mungkin masih banyak orang yang menganggap kalau misalkan kalau lu pakai Airsus ya udah berarti lu itu mobilnya beget. Iya. Kalau lu pakai misalkan nih Om main Miti ya, kita kasih contoh ya Om kayak Honda Jazz pakai pelek dan ban yang proper dan hitungannya ban rata gitu ya. Iya. Itu berarti udah dibilang stance gitu, Iya, statik iya. lah dibilang gitu. Nah, kalau gue lebih bilangnya itu street racing. Street racing. Iya, makanya kayak yang di 86 V2 ini konsep gue bukan di stance sebenarnya, lebih di street racing. Street racing. Iya. Tapi menggunakan kaki-kakinya Airsus ya. Beget. Beget ya. Iya, benar. Nah itu juga satu mobil tuh, gue usahain semua produk yang nempel sebisa mungkin gue pakai produk lokal. Ya. Kayak misalnya contohnya Airsus yang di mobil itu gue pakai brand lokal. Itu pakai RBFT. Oke. Terus knalpot gue pakai Tektro. Tektro ya itu Nah, produk sebelumnya lokal. gue pakainya Emius. Oh iya. Emius. Nah, kalau kita Iya. lihat notabene itu kan Emius Titanium R1 itu kan itu paling tinggi di 86. Tapi gue cuci tuh Om. Karena gue pengennya emang naikin brand Indonesia. Gitu. Kalau bahas lagi sedikit nih tentang mobil ini nih ya. Siap Om. Ini berarti hitungannya beget ya Om? Ya? Beget. Karena kalau yang kayak begini nih, ini udah fender tulik banget Dan ya. ini di radius dan natural white. Natural wah. Dan di radius juga. Sampai ke frame-nya juga. Jadi bukan di radius di fendernya Fendernya doang, tapi di atas roda depan ini kan ada frame tuh Om, yang besi tuh. Nah, itu di radius juga. Wow. Karena kalau enggak fitmentnya nggak bakal dapet. Kalau dapat ya. Sama yang 86 juga kepotong juga. Tapi itu nggak akan mengurangi dari si Performance. bawahnya kita performance Engine-nya nggak nggak. akan ada pengaruh.
gitu. Iya. Biasanya memang kadang kan gue juga taunya gitu Om, cuman di roll fender doang kasarnya biar Iya, bisa iya, masuk iya. peleknya gitu, bannya masuk gitu ya. Tapi ternyata kalau Om, kalau bangun pas lu lihat sih ini ngeri sih bangunnya sih. agak apa ya, kayaknya ada nyesek-nyeseknya, tapi kalau nggak gitu Iya. jadi nggak bagus mobilnya gitu Ini kan. juga ini dipotongnya itu sampai ke pintu radiusnya. Sampai gue bikin di pintu itu bikin nut baru. Gitu. Jadi emang semua itu kan duty speed. Duty speed, betul, Ya, betul. looking. Betul. Banyak juga orang yang bilang pokoknya kalau misalkan lu udah jalan, mobil lu udah ganteng, tiba-tiba lips lu patah, kadang cewek cuma bilang, makanya jangan ceper-ceper. Kalau laki cuma duty speed. Udah gitu aja kan Om ya, bener kan? Benar. Iya. Tapi kalau untuk dari segi mobil kayak Om gini ya, untuk kondisi ceper banget begini, itu sebenarnya lebih enak Beget ya Om ya? Benar. Karena lebih bisa dinaikin. Dan tapi kalau kayak gitu kan masih nyaman. Nyaman. Tadi kan kita pergi pakai mobil ini kan. Nyaman nggak tuh? Nyaman banget Om. Nah, Walaupun ceper, tapi Iya. masih yang ya. masih enak gitu loh dibandingin yang kalau pakai coilover kan udah berubah gitu kan. Kalau dari menurut Om Iki memang lebih reliable untuk mobil yang bisa nyetel kalau lagi parkir, terus kalau misalkan jalan pun enak, itu mending pakai air suspension ya. Asus, benar. Jadi nggak repot. Jadi nggak repot ya, tinggal ada remote tinggal naikin, Iya. simple gitu Benar, kan Om ya. benar. Cuman kalau untuk maintenance Om, Maintenance kalau Airsus itu nggak seperti yang di pikiran orang-orang sih. Karena kalau di pikiran orang-orang itu pasti mungkin ada 100 pertanyaan kali. Iya kan? Padahal cuma gampang, setiap 3 bulan sekali lo buka bagasi di bagian tanknya itu ada keran. Nah kerannya itu lo buka, dia akan langsung keluar tuh air-air kotornya. Karena kalau Airsus itu kan itu uap kan, Iya, lama-lama betul, itu kan mengendap. betul. Nah itu jadi kotoran Om. Nah, begitu pas lo kuras sampai habis, lo tutup lagi kerannya, lo starter mobil sampai isi. Itu cuma gitu doang. Cuman gitu doang. Cuma gitu doang, sesimpel itu. Jadi ternyata ya kayak kompresor angin biasa aja Benar. gitu ya Om ya, ada Dan air gua hampir kotor. semua mobil gua pakai Airsus. Pakai air sus ya. Dan nggak pernah ada masalah. Paling ya sipring-sipringnya normal lah. Iya. Kalau biasanya tuh banyak orang nih Om yang kayak mikir gini, males deh gue pakai air sus, nanti ntar balonnya bocor lah, atau bocor halus harus ganti. Nah, karena ini maintenance keluar lagi. plug and play yang gua pakai. Jadi bukan yang custom. Iya, mungkin itu juga ada yang kita pikirkan juga gitu. Biasanya kalau yang bocor-bocor gitu biasanya ada masalah dengan si air suspension itu. Atau pemasangan juga bisa. Pemasangan ya. Oke. Valve-nya. Nah ini pelajaran nih buat Iya. kalian yang pengen banget pakai mobil Beget pakai air suspension, nggak perlu takut bocor karena udah diajarin sama ahlinya. Enggak, sama-sama belajar. Sama belajar loh. Aku aja baru tahu Om, masalah. Intinya adalah nggak kayak di pikiran orang-orang. Iya betul. Nggak pernah di jalan tiba-tiba ambles sendiri itu nggak pernah. Iya, nggak pernah ya, Om, sih. ya. Tapi memang Karena ada instalasinya emang bener, wiringnya bener, gitu kan, pakai produknya juga bener. betul. Gitu. Tapi memang ada juga sih Om beberapa yang kayak pernah juga ngeliat waktu itu ada yang parkir di pinggir jalan dengan kondisi belakang kanan tiba-tiba yang turun sendiri, yang sampai bener-bener air out sendiri tapi kan belakang kanan doang. Iya. Terus gue samperin nanya, kenapa bro? Itu saya bocor bro, gitu. Itu berarti Iya. mungkin dari instalasi juga ngaruh Bisa, ya. atau enggak mungkin ya dari pemakaian juga mungkin bisa. Pemakaian ya. Ah. Karena yang penting pakai mobil kayak gini kan balon ya, Om. Betul. Jadi jangan kasar makanya nih. Dan itu ada umurnya, karena kan itu kan karet kan. Nah, itu ada umurnya, lama-lama getas. Oh iya. Nah, kayak yang di 86 itu udah ganti 2 kali. Iya. Ya intinya kita harus Maintenance. betul. Benar. Maintenance itu juga harus dilihat juga, harus dijaga juga gitu Iya. ya. Om. Rata-rata 5 tahun lah. 5 tahun ya. Wajar sih, wajar. Itu umurnya tuh wajarnya di 5 tahun. Wajar. Kalau setahun baru nggak wajar. Nggak wajar ya, benar Om. Marahin aja yang gila. Nah Om, aku mau nanya nih Om. Nah, Kebetulan ya, waktu itu sempat ngeliat nih videonya Siko Iya. versi Drift. Itu dia kan S15 nya kan kayak gitu. iya. Tapi kok bisa di drift Om? Sebenarnya gini, di luaran pun juga banyak loh orang pakai Airsus tapi itu gitu. Oke. Ya kan, cuman pasti ada rasa berbeda dari si coilover. Oke, ya. Nah, untuk liburnya. Nah, tapi kalau untuk kayak jalan-jalan biasa, menurut saya sih nggak ada masalah.
Air suspension itu bisa dipakai untuk bisa. Iya. Cuman apa namanya, balik lagi kan tergantung dari orangnya masing-masing. Feel-nya dia lebih suka di mana. Ini limpu nggak menurut dia? Iya Gitu. Iya. Cuman mungkin kalau misalkan kita punya mobil Beget dan coba ngedrift ya mungkin itu yang kayak cuma sesekali aja. Nah gitu. itu dia. Jangan yang dipakai buat balapan terus buat balapan gitu itu, kan. itu nanti ambiar. Balon ambiar itu tuh. Iya. Tapi kalau Om pakai mobil ini mah, kalau aku lihat sih kayaknya nggak pernah ngebut. Dalam artian paling ngebut gigi 1 sampai gigi 3. Dan kayaknya makanya nggak jorok juga. Dalam artian jorok tuh yang polisi tidur dihajar, lobang dihajar, enggak ya Om? Rata-rata saya pakai mobil ini misalnya ya, itu ke tempat yang udah pernah gue lewati. Jadi udah tahu Jadi gue udah tahu lobangnya di mana, segala macam. Betul. Kalau kayak jalan masih baru nih, nggak tahu di depan ada polder apa enggak nih, gitu kan. Jadi memang nggak tahu kenapa mobil ini tuh ganteng banget. Gue aja sampai heran karena pada saat pertama kali ya, karena waktu itu gue pernah diajak sama teman gue dan dipercayalah sama Om Kiki untuk foto mobil ini. Itu pas lihat, wow. Kok lebih ganteng mobil ini. Waktu itu ada orang lari ya, bapak-bapak. Kayaknya ini S-Class baru ya. Wah, derajatnya langsung naik gitu ya, langsung. Dalam hatinya Om Kiki nggak tahu aja di mobil 2007. Iya kan sebetulnya. Betul. Tapi memang pas pertama kali gua ngeliat ini dengan ada benderanya tuh yang kayak, kok gantengan ini daripada mobilnya Pak Presiden ya gitu kan. Pak Presidennya mobilnya kayak udah agak tua nih. Ini jauh. Nah, ini bendera, balik ke bendera ini salah satu konsep ya. Jadi setiap mobil yang gue bangun itu pasti semua gue konsep. Nah, kalau gue kepikirannya mobil big sedan kayak gini, ya ini pasti gue reflect gitu. Kalau wagon di pikiran gue pasti pakai tule. Iya. Double cabin, snorkel. Iya. Gitu. Betul. Kalau kalian yang pengen lihat wagonnya Om Kiki nih, gue kasih tunjuk fotonya. Itu keren banget kan. Jadi ya maksudnya memang Om Kiki tuh dari dulu tuh nggak pernah jauh dari yang namanya Airsus. Itu yang bikin keren, dan itu kelebihannya seorang Om Kiki Anugrah. Thank you. Gitu. Oke Om. Jadi terakhir nih Om. Siap Om. Biasanya ini agak sedikit sensitif sih Om. Tapi biasanya penonton sih pengen tahu Om. Untuk bangun mobil jadi bagus begini, keluarin kocek berapa Om? Waduh, kalau misalnya itu jujur nggak pernah hitung secara detail kayak gitu. Jadi berkala sih. Berkala. Tapi kalau boleh dikasih kisaran berapa sih Om? Nah, itu Tapi kalau kayak untuk coilovernya mah puluhan juta ya, 100 tuh nggak nyampe ya Om? 70. Untuk air suspensionnya 70 juta. pakai airlift. Airlift juga kan itu airsus ada dua, ada pressure, ada height. Nah kalau pressure itu semuanya acuannya ke misalnya 51 psi dari ban ke fender, misalnya 2 jari kita save. Tiba-tiba Om masuk nih, itu jadi 1 jari. Nyokap misalnya masuk, jadi 1 jari gitu. Nah itu by pressure. Kalau ini based on height, ada sensor yang ditanam di kaki. Jadi lo nggak ada orang mau isi 1, isi 2 orang, 4 orang, tetap segitu ya. Presisi. Itu emang keren juga ya kalau misalkan Beget air suspension itu bisa nyesuaiin sendiri ya, John. Memang harganya nggak murah ya Om. Tapi ada plus minusnya juga. Minusnya itu adalah begitu pas kita lagi tanjakan miring gitu. Nah itu kan travelnya narik tuh. Nah kadang sensor kaki suka geser. Nah itu jadi fall. Terus panggil tukang airsus dulu datang, dia benerin ini. Itu nggak bisa menyesuaikan sendiri. Plus minus. Iya. Kalau over kan ya udah aja begitu aja gitu kan. Iya. Kira-kira nih Om, kalau boleh tahu apa sih harapan Om buat dunia modifikasi di Indonesia? Aku sih pengennya semuanya itu benar bersatu. Jadi semua bersatu bukan berdasarkan dari kepentingan pribadi. Tapi aku maunya ini semua kita bersatu. Dan kita nggak melihat ini mobil murah atau mahal, tapi itu dandannya proper, semua segala macam, ya kita main bareng semuanya, gitu. Dan gue pengen ke depannya lagi itu semuanya solid, dan kalau ada event misalnya di luar kota, ini semua nih dari luar kota datang ke sana. Iya betul. Kayak di luar negeri gitu.
lagi ada acara misalnya di Dallas atau di LA ya, itu dari luar kotanya tuh semuanya konvoy. Oke, kalau gitu Om Kiki, Siap. terima kasih banyak Terima kasih atas banyak. waktunya. Thank you. Sukses Semoga. terus. Terima kasih banyak Om juga. Siap. Karma body kitnya Amin. makin sukses Amin, ya. Kalau amin, bisa amin. di semua negara udah ada lah satu-satu Amin, gitu amin, ya. Amin ya Om ya. amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah nonton. Goodbye.